Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Rosa Amanda dengan NPM 2301102220142 dari Perikanan kelas C 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok dan olah datanya untuk memenuhi tugas pengganti kehadiran pada materi rancangan acak kelompok. Nah, rancangan acak kelompok itu sendiri adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok atau blok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Nah, perbedaannya dengan rancangan acak lengkap ini, rancangan acak lengkap digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang seragam. Tetapi rancangan acak lengkap ini digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaannya yang tidak seragam. Nah, rancangan acak kelompok ini biasanya digunakan pada percobaan yang tempat, kondisi lingkungannya, atau keadaannya berbeda. Contohnya adalah percobaan yang dilakukan di ladang yang keadaan tanahnya berbeda-beda. Lanjut ke olah data. Di sini ada dilakukan penelitian mengenai pemberian pakan dengan kandungan protein yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan patin atau Pangasius sp yang dipelihara di dalam tambak terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kali ulangan, yaitu perlakuan A kandungan protein 20%, perlakuan B kandungan protein 25%, perlakuan C kandungan protein 30%, dan perlakuan D kandungan protein 30%. Lalu lanjut ke olah data. Di sini kita cari totalnya. Totalnya itu sama dengan sum. Nah, kita blok aja ulangannya. Lalu kita drag ke bawah. Lalu rata-rata pakai rumus average. Kita blok ulangannya. Lalu kita blok ke bawah. eh untuk variance, pakai rumus var S karena pakai sampel kan. Ini di blok. Kita drag ke bawah. Untuk total tiap perlakuannya itu sama dengan sum. Nah, bentar. Kita tinggal tarik. Nah, untuk total ini itu sama dengan sum. Kita sum ini harus sama dengan totalnya yang di ulangan. Sama. Lalu lanjut ke F hitung. F hitung itu rumusnya sama dengan varians yang terbesar dibagi varians yang paling kecil. Lalu untuk FK ini sama dengan buka kurung total ini dipangkatkan 2, tutup kurung dibagi banyaknya perlakuan ada 4 dikalikan banyaknya ulangan ada 5. Bentar. Oke, lalu kita ke JKP. JKP ini rumusnya adalah sama dengan buka kurung sum SQ. Buka kurung lagi itu di total perlakuan yang ini. Tutup kurung dibagi jumlah ulangan ada 5. Dikurangi FK. Nah, untuk JKO ini sama dengan buka kurung sum SQ blok yang total jumlah ulangan ditutup kurung dibagi jumlah perlakuan ada 4 dikurangi FK. Lalu untuk JKT itu sama dengan sum SQ di blok seluruh data tutup kurung dikurangi FK. Nah, untuk JKG ini rumusnya sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKU. Kita akan menghitung DB.
Nah, DB perlakuan ini dihasilkan dari sama dengan banyaknya perlakuan dikurangi satu. Banyaknya perlakuan itu 4 dikurangi satu. Lalu kalau untuk ulangan, sama dengan banyaknya ulangan dikurangi satu. Banyaknya ulangan itu 5 dikurangi satu. Lalu untuk DB galat ini sama dengan perlakuan, DB perlakuan dikali DB ulangan. Kalau untuk total di jumlah saja di atas. Lalu untuk JKP ini tinggal di copy aja di sini. Dari JKP yang ini. Untuk JKU pakai ini. eh, JKG pakai yang ini. Untuk JKT total. Wow. Lalu untuk KT ini rumusnya adalah sama dengan JKP dibagi ini DBP. Sama sampai ke bawah. P yang total enggak. Oke, lalu untuk F hitung ini ada dua, F hitung perlakuan dan F hitung ulangan. Nah, F hitung perlakuan ini sama dengan KTP dibagi KTG. Lalu untuk F hitung ulangan juga sama, KTU ini dibagi KTG. Lalu untuk F tabelnya ada dua juga, yaitu perlakuan dan ulangan. Di sini pakai 0,05 yang di perikanan, lalu dengan dan 0,01 yang di kedokteran. Nah, rumusnya itu sama dengan IF INVRT 0,05 0,05 titik koma. Ini yang pertama itu DB perlakuan titik koma lagi pakai lalu untuk F tabelnya juga ada dua, yaitu perlakuan sama ulangan. Di sini pakai 0,05 dari perikanan dan 0,01 itu yang dipakai di kedokteran. Kemudian sama dengan F INVRT pakai 0,05 titik koma. DB perlakuannya 3 titik koma dan DB galat 12. Lalu sama aja seperti yang di ini. Yang F tabel ulangan itu sama dengan FINVRT 0,05 titik koma pakai yang DB ulangan. Angka aja 4 titik koma pakai DB galat. Tutup kurung enter. Lalu untuk yang di kedokteran pakai 0,01 rumusnya sama dengan FINVRT pakai 0,01 titik koma yang DB perlakuan 3 titik koma yang terus DB galat 12. F tabel yang ulangan sama rumusnya sama dengan FINVRT 0,01 titik koma dan DB ulangan 4 titik koma DB galat enter. Lalu yang untuk kesimpulan tabel ANOVA itu didapatkan kesimpulan. Pertama yang perlakuan itu F hitungnya lebih dari F tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat perbedaan nyata
antar perlakuan. Lalu untuk kesimpulan yang ulangan, F hitungnya kurang dari F tabel sehingga H0 ditolak, ya, sehingga H0 ditolak dan sehingga H0 diterima karena F hitungnya kurang dari F tabel dan H1 ditolak, maka tidak terdapat perbedaan nyata antar ulangan. Maka dari itu perhitungan dilanjutkan ke uji dulu dan kan untuk melihat perbedaannya. Lanjut ke uji dan kan. Lalu ke SXX ini rumusnya sama dengan SQRT dari KTG yang ini. Bentar. Oke, lalu yang untuk SSR ini karena dibegalnya 12 dan ulangannya perlakuannya ada 4. Dilihat di tabel dan kan ini dibegalnya 12. Lalu perlakuannya ada 4 sampai di sini. Kita tandain dulu ke yang hijau. Lalu kita copy. Kita copy ke sini. Lalu untuk yang LSR ini sama dengan yang XX ini diabsolutkan kayak NF4 atau tadi beberapa top yang pakai F4 dikalikan SLR yang ini. Lalu tinggal kita tarik. Oke, lalu untuk LSR ini kita copy di yang baris kedua. Kita klik kanan, paste spesial, Navelus, transpose. Oke. Lalu untuk perlakuannya kita tinggal isi aja perlakuan yang ada A, B, C, D. Lalu rata-rata yang ini di copy pakai yang spesial yang number aja. Lalu kita urutkan ya sort by custom ini itu pakai rata-rata. Sebelumnya ini hapus dulu ya. Lalu di sininya kita tulis yang 3 huruf di atas. A, D, B. Nah, ini novel dulu ya. Lalu untuk yang ini, karena A kurangi A kan 0 jadinya A kurang ini juga nggak bisa. Jadi ini semuanya ke sini. Lalu untuk D dikurangi A ini tinggal ke sini aja. Yang D ini dikurangi A. Untuk dikurangi D kan 0, berarti pakai ini aja. Tarik. Lalu untuk B dengan A sama dengan B dikurangi A. Untuk
B sama D tinggal sama. B kurangi D. Kalau untuk B sama B kan nggak ada, berarti kayak ini. Lalu untuk eh, C dengan A, tinggal C ini dikurangi A. Yang C dengan D sama dengan C ini dikurangi D. Yang B sama dengan C dikurangi D. Lalu untuk notasi, notasi yang di awal itu akan selalu A. Untuk selanjutnya, oke, ya untuk notasi yang di bawahnya itu kita lihat dari ini dengan LSR ini. Karena yang eh, yang D dengan A kurang dari LSR ini berarti notasinya tetap sama. Lalu untuk yang ini 2,934 kan tetap kurang dari 4,2223, berarti notasinya tetap sama. Notasinya tetap sama. Untuk 3,11 notasinya juga tetap sama. Oke, lalu kita buat kesimpulan di edit teks ya. Kesimpulan eh, yang statistika perlakuan A, B, C, dan D tidak berbeda nyata. Karena kan ininya sama ya, notasinya sama. Lalu untuk kesimpulan penelitiannya, maka perlakuan mengenai yang di atas tadi kan pemberian pakan dengan kandungan protein yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan patin terbaik, yaitu pakan yang mengandung protein sebesar, ini yang paling besar kan yang C ya. Ya yang C. Berarti kita lihat yang C tadi. Yang C 30%. Sebesar 30%. Lalu untuk sarannya, kita buat saja. Sarannya disarankan untuk menggunakan pakan dengan kadar protein yang paling eh, sedikit kan yang A, berarti 20%. Karena kan tidak ada perbedaan nyata. 20% karena pakan tersebut yang paling murah dan efisien. Oke, kalau data sudah, kita tarik kesimpulan sudah. Sekian penjelasan dan olah data rancangan acak kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.